Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Hasani dengan NIM 200161 akan mempresentasikan tentang artikel jurnal yang berjudul Perbaikan Bahasa Sunda Kasar ke dalam Bahasa Sunda Halus melalui metode pembiasaan. Sistematika penulisannya ada 6. 1. Abstrak. 2. Pendahuluan. 3. Metode. 4. Hasil dan pembahasan. 5. Kesimpulan. Dan 6. Daftar pustaka. Yang pertama, abstrak. Sebelumnya, mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya akan mengimplementasikannya kepada PAUD Al-Hasani yang dikelola oleh ibu saya sendiri. Baik, ya, langsung saja kepada abstrak. Bahasa Sunda adalah bahasa daerah, khususnya wilayah Jawa Barat, yang mayoritas menggunakan bahasa Sunda untuk alat komunikasi di daerahnya. Bahasa Sunda memiliki dua jenis, yaitu bahasa hormat atau lemes, yang kedua bahasa loma atau kasar. Bahasa hormat atau lemes biasanya digunakan berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dihormat, sedangkan bahasa loma atau kasar biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang atau teman yang sudah dikenal dengan baik atau akrab. Setiap daerah berbeda pembiasaannya dalam menggunakan bahasa Sunda. Contohnya di daerah Kabupaten Bogor Barat, khususnya daerah Parung Panjang, mayoritas menggunakan bahasa Sunda kasar. Sedangkan contoh yang menggunakan bahasa Sunda halus ada di daerah Cianjur, Bandung, dan wilayah lainnya. Dalam hal ini, perbaikan bahasa Sunda kasar ke dalam bahasa Sunda halus sangat dibutuhkan agar terbiasa dan terkesan sopan. Dengan menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan di suatu lembaga atau lingkungan masyarakat saat dini agar dirinya terbiasa menggunakan bahasa Sunda halus. Lanjut, yang kedua ada pendahuluan. Bahasa Sunda merupakan bahasa yang digunakan oleh orang Sunda dalam berbagai keperluan komunikasi kehidupan mereka. Bahasa Sunda merupakan gambaran atau bentuk dari budaya Sunda, baik berupa gambaran sistem pengetahuan maupun gambaran tingkah laku, moral, atau estetika umumnya masyarakat Sunda. Dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Sunda berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa Sunda ini digunakan oleh suku Sunda yang merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Bab 15 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penggunaan bahasa Sunda jelas mengedepankan tata krama sopan santun. Ada banyak perbedaan dalam mengucapkan bahasa Sunda ketika dengan siapa kita berbicara, misalnya orang tua, anak-anak, atau seusia kita. Namun pada kenyataannya bahasa Sunda yang digunakan di Kecamatan Parung Panjang umumnya di Desa Jagabita bukan bahasa Sunda halus, melainkan bahasa Sunda kasar yang digunakan komunikasi di kalangan siswa-siswi atau orang tua sehari-hari. Masyarakat Parung Panjang umumnya, khususnya masyarakat Desa Jagabita, kental akan bahasa Sunda kasar, bahkan sejak kecil sudah menggunakan bahasa Sunda kasar. Karena letak geografisnya berdampingan dengan Provinsi Banten atau disebut dengan bahasa Sunda Pariangan yang Sundanya kasar, maka karena itu besar harapan untuk menerapkan bahasa Sunda halus di salah satu lembaga di daerah Parung Panjang. Dengan alih mereka tidak mampu berbahasa Sunda halus, sehingga mereka terbiasa menggunakan bahasa Sunda kasar yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya ada metode yang saya gunakan atau yang digunakan untuk penelitian yang diimplementasikan kepada
lembaga yang dikelola oleh ibu saya, yaitu metode kualitatif yang hasil penelitiannya ditonjolkan melalui proses. Nah, dengan metode pembiasaan, maka akan dilihat prosesnya yang merujuk pada metode kualitatif. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Untuk mendapatkan hasil yang dicapai, diperlukan bimbingan pada saat anak belajar berbicara dan model yang baik agar anak dapat mengucapkan kata dengan baik. Cara yang paling baik untuk membimbing belajar berbicara adalah 1. Menyediakan model yang baik, 2. Mengatakan kata-kata dengan perlahan dan cukup jelas sehingga anak dapat memahaminya. Yang ketiga, memberikan bantuan mengikuti cara tersebut dengan membentukkan setiap kesalahan yang mungkin dibuat anak dalam meniru cara tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh bahasa Sunda kasar dengan bahasa Sunda halus. Dalam bimbingan dan pembiasaan yang baik dalam berbahasa atau berbicara, anak mampu menguasai beberapa kosakata. Contohnya, bahasa Loma atau kasarnya 1. Ibu hayang kiih diganti menjadi bahasa hormat atau lemes, Ibu hoyong wiwis. Sedangkan apabila anak mengatakan ibu hayang minum diganti menjadi bahasa lemes agar terbiasa menjadi ibu hoyong ngaleut. Begitupun dengan ibu hayang balik akan diganti menjadi ibu hoyong uwih. Dan yang terakhir, apabila mereka berbicara ibu hayang diuk akan berganti menjadi ibu calik palimana. Yang kelima, ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, kesimpulan bahasa Sunda kasar tidak mudah untuk merubah menjadi bahasa Sunda halus, umumnya di Kecamatan Parung Panjang, khususnya di Desa Jagabita. Mereka sejak kecil sudah terbiasa berkomunikasi bahasa Sunda kasar, karena letak geografisnya berdampingan dengan Provinsi Banten. Namun, demikian penelitian ini menerapkan dengan cara pembiasaan di sekolah dan lingkungan agar terbiasa menggunakan bahasa Sunda halus dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang terakhir atau yang keenam adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.